Hey, saya Wilda Dan saya Adel. Selamat datang di Binsai Sito. Nah, Sobat Binsai, sekarang nih kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang tanaman muria yang mitosnya tuh kalau dimakan oleh ibu hamil nanti anaknya bisa punya paras yang rupawan, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Nah, kira-kira Kak Adel tahu nggak sih itu tanaman apa, Kak? Kamu nanya ke aku. Nih teman-teman, karena aku baik hati dan tidak sombong ya, aku kasih tahu ke teman-teman semuanya. Tanaman ini adalah tanaman parijoto. Tanaman parijoto ini merupakan tanaman endemik yang tumbuh di area Muria. Nah, kali ini tamunya ini spesial banget nih Kak. Tamunya ini merupakan owner alamu. Dulunya ini beliau seorang ojek Muria yang kemudian beliau mengolah olahan parijoto yang dikembangkan, dan kemudian beliau ini sekarang itu melalang buana, diundang kemana-mana jadi pembicara. Nah, mari kita sambut Kak Trianto. Nah, selamat datang Kak Trianto. Iya. Sebelumnya nih, kita mau tanya-tanya nih, apakah kakak mengizinkan? Kamu nanya? Kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya. Ya, saya nanya ini, bertanya. Ya, silakan. Mau tanya apa? Kan dulunya kakak kan seorang ojek Muria. Kemudian kan sekarang alih profesi ya Kak ya. Ya. Nah, itu tuh inspirasinya. Kenapa sih alih profesi menjadi seorang yang mengolah olahan parijoto? Oke. Jadi kalau ojek itu kan aku tahun 2003-2004. Lanjut waktu itu 2005 saya memulai tukang foto. Fotografer ya. Tukang foto. Fotografer ya sekarang ya. Dulu itu tukang foto. Jadi foto di wisata religi Sunan Muria. Di makam itu nawarin orang kalau mau foto langsung jadi itu tahun 2005 itu sampai tahun 2010, terus tahun 2010 lanjut ke foto wedding waktu itu. Nah, di sela-sela itulah saya itu kayak terusik sesuatu, karena dulu waktu foto di Muria itu kan saya sering melihat bapak ibu yang jualan parijoto. Di situ muncul permasalahan parijoto. Jadi saya merasa kayak keprihatinan, ini harus dibuat sesuatu deh biar masalah ini selesai itu. Kalau kita menggali lebih dalam tentang parijoto ini, bagaimana sih prospek potensi parijoto di Pegunungan Muria ini, Kak? Jadi prospeknya pastinya bagus, yang sudah kami lakukan itu bagus sekali. Dari pertaniannya saja, dulu itu kan parijoto orang mencari dari hutan. Terus tahun 98 mulai ada beberapa petani yang menginisiasi untuk menanam. Nah, tahun 2000-an itu muncul masalah itu tadi ya yang saya maksud, yaitu masalah musim. Karena sudah ada pertaniannya, waktu itu kan hanya dijual per tangkai di Sunan Muria untuk berziarah. Nah, di situ muncul permasalahan yaitu masalah musim. Kalau musim penghujan melimpah ruah, parijoto itu sampai terbuang-buang dulu. Tapi kebalikan kalau musim kemarau, itu parijoto langka, harganya mahal kayak emas gitu. Jadi penyusutan buahnya itu sampai 80% kalau kemarau. Tuh, terus masalah yang selanjutnya masalah rasa. Tahu sendiri kan rasa parijoto seperti apa? Iya. Apa? Asam. Nah, kalau saling lihat kan bisa bilang apa? Asam kan? Ya. Nah, kalau sirupnya ya saya. Ya, makasih. Jadi terus masalah selanjutnya yaitu masalah keawetan. Kan nggak mungkin ada peziarah datang ke Muria. Contoh katakanlah dari Kalimantan atau Sumatera, mereka estimasi pulang masih 5-7 hari. Sampai rumah kalau berupa buah mungkin saja tidak awet atau ada proses pembusukan. Nah, di situ terus saya berpikir untuk membuat sesuatu. Singkat ceritanya sih tahun 2015 baru dapat ide untuk membuat sirup. Kenapa kakak itu memilih tanaman parijoto ini? Kan tentunya kalau kita memilih sesuatu kan pasti ada khasiat dan manfaatnya. Bukan sekedar ingin membuat tanpa khasiat dan manfaatnya, atau hanya sekedar mitos-mitos yang beredar saja. Oke. Kalau untuk parijoto sendiri kan sudah tahu mitosnya ya. Bagus untuk ibu hamil atau yang lama belum punya keturunan lantaran konsumsi parijoto itu bisa diberi omongan gitu, karena parijoto sendiri kan tidak lepas dari sejarah tutur dari Sunan Muria. Itu memang manfaat khasiatnya banyak sekali.
Nah, kesininya banyak penelitian yang ternyata salah satu manfaatnya sesuai apa yang dimitoskan. Memang bagus untuk ibu hamil, untuk janinnya biar sehat, terus anaknya lahir sempurna, ganteng, cantik, ya bukan hanya ganteng, cantik secara paras, tapi secara perilaku juga. Harapannya seperti itu, karena ini kan buah karomah Sunan Muria. Itu. Kakak kan selaku owner dari Alam Parijata ya Kak? Ya. Nah, dari Alam sendiri itu produk-produk yang sudah dibuat dari tanaman parijata itu apa saja? Jadi pertama sirup Parijoto. Ya kami brand Alamu, jadi nama perusahaan dulu ya, nama perusahaan kami itu CV Seleksi Alam Muria. Saya ambil Alam Murianya untuk buat merek, yaitu Alamu, alami dari Alam Muria. Pertama adalah sirup Parijoto, ada beberapa ukuran itu. Terus lahir yang kedua itu permen Parijoto berupa jelly candy. Terus yang ketiga keripik Parijoto atau Parijoto chips. Terus yang selanjutnya yang keempat itu teh Parijoto, karena ada beberapa segmen yang menolak gula atau mengurangi gula karena kaitannya dengan diabetes. Kita sediakan teh, jadi Parijoto yang kita keringkan. Ada penyajian celup, ada penyajian tubruk. Terus ini yang baru tapi kami merek yang lain, yaitu merek Kulturia, yaitu kombucha, minuman fermentasi probiotik gitu. Kakak kan mengolah itu kan nggak mungkin langsung bisa mengolah kan, pastinya udah belajar dulu. Itu ilmu-ilmu yang kakak dapatkan itu dari mana? Jadi pertama sih jiwa wirausaha itu yang penting nekat sih, yang penting berani dulu, punya ide, terus eksekusi, itu yang pertama. Dalam perjalanan nanti yang penting kita lakukan dulu. Setelah kita lakukan baru menemukan masalah. Nah setelah ada masalah itu baru kita sharing-sharing dengan teman-teman. Terus melihat beberapa, sekarang udah mudah ya, media kayak YouTube kita bisa lihat cara membuat sirup. Terus nanti eksperimen di situ, trial error, terus selain eksperimen untuk membuatnya juga rasa itu bagaimana, keawetannya bagaimana itu. Jadi yang jelas selain kita emang memberanikan diri untuk membuat sendiri, kita sharing dengan teman, terus referensi dari YouTube dulu itu awal mula. Nah, untuk kedepannya nih harapan kakak selaku owner nih untuk bisnis Parijoto ini bagaimana? Jadi Parijoto ini kan buah asli Indonesia. Kebetulan dibudidaya di Gunung Muria. Harapannya Parijoto ini bisa terkenal secara nasional. Jadi orang Indonesia bangga merasa memiliki dengan Parijoto maupun manfaatnya serta produk-produknya. Tetap harapan kedepannya ya Parijoto ini tanaman asli Indonesia bisa go internasional. Menurut kakak, bagaimana sih pandangan anak muda sekarang memandang tanaman Parijoto sendiri itu bagaimana? Ini sudah mulai lihat ketertarikan. Mereka juga sudah mulai bangga. Nah, dari Parijoto yang awalnya cuma dijual secara tradisional per buah, setelah jadi produk ini juga banyak menginspirasi anak-anak muda, khususnya anak-anak muda lingkungan Muria sekitarnya ya. Itu sudah mulai mereka, oh ya Parijoto aja bisa dibuat seperti ini. Mungkin tanaman yang lain atau potensi yang lain di daerah masing-masing bisa lah dibuat sesuatu. Gitu. Kayaknya sudah mulailah anak-anak muda sekarang peduli hal-hal tentang menggarap potensi lokal, bukan hanya Parijoto ya. Nah, untuk Parijoto Alam ini legalitasnya itu sudah aman atau gimana Pak? Oke. Jadi untuk legalitas kami alhamdulillah sudah berlegal dari Dinas Kesehatan, PIRT, sama dari Kemenang Halal. Dan untuk BPOM sendiri sirup itu kami sudah mengajukan dan harusnya sudah lolos di tahun 2019. Cuma ada kendala ya saja. Jadi pihak BPOM belum berani mengeluarkan nomor registrasi dikarenakan Parijoto belum masuk di standar pangan. Jadi dianggap belum makanan gitu. Karena itu harus mendaftarkan dan prosesnya juga nggak mudah lah. Nah, untuk saat ini kami lebih ke mengandalkan dari PIRT, ya alhamdulillah sih sudah cukup gitu. Tapi tetap aman kan Pak? Aman karena secara legal perusahaan, legal produk sampai halal semua sudah lengkap kami. Karena emang kualitas kami nomor satu kami. Pertanyaan terakhir nih Pak, kalau pemirsa ini penasaran ingin mencoba produk-produk Alamu, ini tuh kita bisa beli tuh di mana? Atau ada toko offline store-nya di mana? Oke, kalau untuk di wilayah Muria bisa ke tempat kami di rumah produksi sirup Parijoto Alamu. Atau kalau di Kabupaten Kudus bisa di beberapa pusat oleh-oleh
kayak mau bareng, CMC atau di hotel at home. Itu yang offline-nya ya. Cuma sekarang kan sudah mudah secara online. Bisa ya kepoin Instagram atau TikTok kami alamu.official atau hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, nah di situ terus bisa di beberapa marketplace Alamu atau Parijoto itu udah banyak teman-teman agen reseller kami, dealer kami yang menjual itu. Jadi teman-teman yang mau beli bisa kepoin media sosialnya ataupun marketplace-nya dari Alamu Official ini, atau bisa datang langsung ke tokonya. Kalau datang ke sini kan dapat injek-injek gratis itu pasti. Nah, tak terasa nih teman-teman, kita udah bincang-bincang banyak sekali tentang Parijoto ini sama Kak Trianto. Terima kasih sekali Kak Trianto. Ya, sama-sama. Telah memberikan jawaban yang insightful dan sangat inspiratif bagi kita semua nih. Nah, gimana sih rasanya teman-teman kita dampingi selama beberapa menit terakhir tadi bareng Kak Trianto dan juga Kak Wilda. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Trianto yang sudah memberikan informasi dan ilmu kepada kita. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada kru kita. Kita juga mau pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.